Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. And how are you today? I hope you will be fine and stay safe ya. Miss harap kalian sehat selalu dan selalu merasa aman di rumahnya. Okay, now we are going to learn about English. Kita akan belajar bahasa Inggris. Please open your book chapter 5. Bab kelima, chapter 5, page 46, halaman 46, about ownership. Okay, we are gonna learn about ownership. Do you know ownership? Kalian tahu nggak ownership itu apa? Ditulis ya di LKS-nya. Ownership is kepemilikan. Ditulis kepemilikan. Like this. Ownership, kepemilikan. Oke, di sini kita akan bahas tentang a little bit about using ownership utility. Kita akan membahas tentang cara penggunaan kepemilikan ownership dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara menggunakannya. Oke, next to the page 47. Halaman berikutnya, halaman 47. Learning motivations. Ya, di sini ada materi dulu sebelum kita lanjut ke yang lain. Ada pembahasan ya. Part A, listening. Mendengarkan ya, bagian A. Text 1. Listen to your teacher. Dengarkan gurumu. Okay. Listen to me. I will tell you about the text 1. Miss akan menjelaskan kalian tentang materi yang ada di text 1 ya. Dan cara menggunakannya. Okay. From the text 1. Di sini ada tulisan SOAP, reflectives ya, pantulan dari A. Maksudnya S itu adalah subject. Ditulis di atasnya ya. Like this, subject. Yang O maksudnya adalah object. Ya, object. Object. Nah, yang A itu maksudnya ada adverb. Ya, adverb. Adverb. Kemudian yang P itu maksudnya adalah predicate. Oke, predicate. Dan di sini reflectives itu maksudnya ada refleksi. Ya, refleksi dari yang adverb ini ya, like this, reflectives of adverb. Oke, sekarang di sini kalian pasti pernah dengarkan in bahasa Indonesia namanya SPOK, but in English itu sama juga, namanya cuma berbeda aja ya, susunan katanya sama juga. Subject itu artinya subject. Subject means subject. Berarti adanya di awal. Ya, di awalan. Ditulis seperti ini ya. Di awal. Oke. Next. Yang ini object. Object. Nah, object itu sama seperti bahasa Indonesia object. Berarti ada di mana? SPO. Dia biasanya di mana? Di terakhir ya, paling akhir. Oke, paling akhir. Nah, yang adverb itu adanya di mana? Nah, biasanya kan kalau keterangan, adverb itu artinya keterangan. Ditulis dulu.
as like this. Adverb itu artinya kan keterangan ya, ditulis di atasnya keterangan. Berarti biasanya kalau bahasa Indonesia kan susunannya SPOK. K-nya itu keterangan. Ada di mana? Ada di setelah objek. Ya, adverb itu adanya di setelah objek. Ya, adverb adanya di setelah objek. Kemudian predicate. Predicate itu adanya di mana? Predicate. Predicate itu predikat. Maksudnya predikat. Adanya SPOK. Berarti di mana SP? Di tengah. Ya. Di tengah. Tapi kalau di sini maksudnya adalah nanti kita belajar ya. Di tengahnya itu seperti apa penggunaannya ya. Di tengah-tengahnya itu maksudnya adalah dia tidak membutuhkan objek ya. Jadi predikat itu maksudnya tidak membutuhkan objek. Jadi objeknya sudah disebutkan di luar, kemudian baru predikat menggantikan objek tersebut ya. Nanti kita belajar cara penggunaannya. Seperti ini, mengganti objek. Kemudian yang ini refleksi ya, reflektif, pantulan dari A. Berarti refleksi pantulan dari si adverb ini. Ya, pantulan dari keterangan. Oke. Finish. Sekarang kita belajar mulai dari yang subjek dulu. Subjek S itu adanya di awalan. Nah, kalian sudah tahu kan kalau subject in English that is like this. Di sini ada I, you, we, they, she, he, Sylvie, Ryan. Jadi di sini ada 2 nama orang ya. 2 nama orang, yang satu perempuan. Sylvie is a girl, Ryan is a boy. Berarti di sini ada 2 nama orang yang pakai yang satunya perempuan dan yang satunya laki-laki, boy. Kemudian di sini kalian sudah tahu I artinya saya, you artinya kamu, we artinya adalah kami, they itu artinya mereka. Ya, Miss tulis di sini. Miss tulis dulu semuanya, nanti kalian salin ya di LKS-nya. Oke, like this ya. Contohnya seperti ini. I itu saya, you itu kamu, we kami, they mereka, she dia perempuan, he dia laki-laki. Oke. Ya, di sini she dia perempuan, he dia laki-laki. Oke. Di sini the OAP and reflectives itu adalah semuanya berawal dari kata subjek. Nanti dia berubah kalau adanya di bagian objek itu jadinya me dari kata I. Ya, ini sudah pasangannya. I berubah jadi me. My, kemudian kalau adanya di keterangan, di adverb, itu berubah dari jadi my. Kalau ada di predicate, itu berubah jadi mine. Kemudian reflectives of adverb berubah jadi myself. Jadi tambahan dari sini ya. Myself gitu. Oke, daripada kita bahas tentang ini, artinya sama saja. Hanya saja ini adalah kepemilikan. OAP and reflectives itu artinya kepemilikan, ownership. Kemudian how to use ownership, bagaimana cara menggunakannya. Okay, we are gonna learn about how to use the ownership in the sentence. Dalam kalimat. Ya, penggunaannya kayak gimana sih Miss dalam kalimat? Okay, perhatikan text 2. And repeat after your teacher. Oke, contohnya di sini. Ada semuanya ini membahas tentang a cap. Kalian lihat. Dari nomor 1, number 1 until number 10
Itu semuanya bahas tentang cap. Ya, cap itu apa? Topi. Tulis dulu di sini, cap. Berarti dia bahas tentang cape ya. Cape itu topi. Di sini semuanya bahas tentang cape. Terus cara menggunakan kata ownership dalam benda cape. Ya, dalam benda topi ini. Caranya gimana? Number 1, contoh. I have a cat. Oke, di sini kalimat biasa ya. I. Tadi apa? Saya. Oke, number 1, I have a cape. Ini mah kalimat biasa ya, ini ya. Number 1, I have a cape. Maksudnya adalah I apa? Saya. Have. Have itu apa? Have itu artinya mempunyai. Oke, tadi kita udah belajar I itu artinya saya, have itu artinya mempunyai. Ditulis di atasnya ya. Oke, like this, ditulis di atasnya. Have itu artinya mempunyai. I have a cape. Ya. Ownershipnya mana? I. Kata I. Yang tadi kita udah pelajari di tabel. Di sini I. Ya, ownershipnya itu dari subjek, berarti di awalan ya. Kemudian berarti kalau ada kata have itu memakainya yang memakai awalan ya, subjek. Nih di sini. Kemudian number 2, the cap belongs to me. Oke, the cap. Di sini kata cape-nya lagi, the cape belongs to. Belongs to sama artinya dengan have. Artinya mempunyai. Tulis di atasnya. Oke. Belongs to artinya mempunyai. Oh iya. From the number 1 until number 10 itu kalian garisin ya yang ownership-nya. Digaris bawahi. Contohnya seperti ini. Nah, number 1 itu yang I digarisi. Ownership-nya nanti dilihat di tabelnya ya. Oke, number 2 itu me. Masih dari subjek yang sama. Nih, subjeknya dari kata I. Kemudian berubah menjadi me. Miss, kenapa kok memakainya me? Ya, karena adanya di akhir, di objek. Jadi memakainya me dari kata I. Ya, belongs to me. Jadi nggak boleh sembarangan makainya. Misalkan belongs to I, beda ya, karena kalau misalkan di dalam ownerships itu penggunaannya, usingnya, kalau dia memakainya di akhir berarti makainya me. Oke, tadi kita sudah mempelajari ya, langsung belongs to me berubah menjadi me ya, disesuaikan posisinya. Kemudian number 3, it is my cat. Nah, berubah lagi dia. It is my cap. Di sini objek yang dipakai capnya itu ada di paling terakhir. Ya, di paling terakhir. Tetapi depannya dia memakai it. It, depannya memakai kata it. Kalau memakai kata it, kalau memakai kata it is, terus cape-nya di paling terakhir, berarti di tengah-tengahnya harus ada ownership. Ownership-nya pakai yang mana, Miss? Kalau kayak gitu, ownership-nya memakai kata yang adverb, yang A. Adverb keterangan. Contohnya kayak gini. Ya. Masih subjek yang sama dari kata I. Memakainya pakai my. My itu artinya saya. Masih sama, artinya sama saja ya, saya juga. Berarti my cap. Di situ pakai capnya paling terakhir. Berarti itu adalah topi saya. It is my cap. Ya, my cap. Oke, lanjut. Number 4, it is mine. Nah, perhatikan di sini. Sama-sama it is, Miss. Tapi kok di sini mine? Mana kata cap-nya?
Oke, di sini berarti di nomor 4 itu dia tidak membutuhkan kata keep. Ya, tidak membutuhkan bendanya, tapi bendanya disebutkan di kata it. It itu menggantikan kata benda. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu menggantikan kata benda. Contohnya kan di sini keep tadi. Nah, keep itu maksudnya adalah di sini it. Ya. Keep itu digantikan dengan kata it. Jadi maksudnya sama. Si keep itu it di sini ya. It is mine. Nah, di sini perubahan. Jadi disebutkan di depan bendanya. Kepemilikannya, ownership-nya di belakang, mine. Nah, kalau seperti ini, kalau di yang paling terakhir, berarti itu menggantikan objek, itu memakai predicate. Ya, memakai kata predicate. Karena di sini nggak ada keep-nya ya. Karena di nomor 4 tidak ada kata keep-nya, jadi dia harus pakai yang predicate, nggak ada kata bendanya. Nah, di sini yang predicate berarti berubah jadi mine. Dari my berubah jadi mine. Ya. Kemudian digarisi dulu ownership-nya ya. Ya, like this, seperti ini digarisi my, di sini mine. Kemudian Miss next to the number 5. She has a cape. Nah, she has a cape sama dengan yang nomor 1. I have a cape. Susunannya sama, tapi katanya yang berbeda. Kalau di sini dia beda subjek. Di sini memakainya kata she. She itu artinya apa? Dilihat di tabelnya. She artinya dia perempuan. Ya, she. She has a cape. Artinya has itu sama dengan have. Karena dia subjeknya she, nggak boleh memakai have. Jadi harus pakai has. Pasangannya ini udah pasangan ya. Jadi nggak boleh diganti-ganti. She has. She has. Jadi ini udah pasangannya. She has a cape. Artinya adalah dia perempuan mempunyai sebuah topi. Jadi has itu sama artinya mempunyai. Ya, seperti ini ya. Has itu artinya mempunyai. Kemudian ownership-nya mana? Di garis bawahi. Underline. Make underline, di bawahnya itu she. Lihat di tabelnya nanti ya. Lihat di tabelnya di atas, ownership-nya berarti she. Dia yang mempunyai sebuah topi. Kemudian number 6. Oke. The cap. Nah, beda lagi nih susunannya. The cape belongs to her. The cape belongs to her. Sama dengan nomor 2. Perhatikan. The cap belongs to. Sama dengan nomor 2. Kalian lihat lagi. Nomor 6. Cuma bedanya Miss di yang paling terakhir. Ya. Yes. The words of the end of the sentence itu yang paling beda yang terakhir. Kenapa dia pakai her? Lihat, kenapa dia memakai her? Kalau tadi memakai me, yang sekarang pakai her. Oke, tadi susunan katanya dari kata I. Nih, dari yang I berubah menjadi me. Kalau yang sekarang dari kata she. Perhatikan, nomor 5. Dari kata she. Ya, she. Berubahnya gak boleh menjadi me lagi. Oke, berubahnya gak boleh ke atas ya. Harus vertikal, harus sesuai dengan pasangannya. Berarti kalau she berubah menjadi her. Ya, kalau depannya sudah she berubah menjadi her. Jadi di sini memakai kata her. The cat belongs to her. Make underline di garis bawahi. Oke, ownership-nya di garis bawahi. Her. Dari kata she ya. Dia dipakai di paling akhir. Bendanya dulu disebutkan, baru ownership-nya, baru kepemilikannya. Ya.
Okay, next number 7. Number 7, it is her cape. It is her cape. Sama dengan yang tadi, nomor 3, number 3. Sama ya. It is depannya memakai kata it is. Her. Nah, balik lagi ke number 6. It is her. Tapi kok di sini cape-nya paling terakhir? Bukan di sini kok her-nya di tengah sebelum cape, sedangkan yang di sini her-nya yang paling terakhir. Ya. Karena cape-nya di sini disebutkan di paling akhir, jadi harus mempunyai kepemilikan. Ya, kalau di sini kan cape-nya dulu yang disebutkan. Di sini dia yang paling terakhir. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah itu harus memakai kata adverb, keterangan. Ya, keterangan dari she yang tadi dilihat. She tadi adverbnya apa? Berubah menjadi apa? Her. Sama ya, berarti ya. Gak ada bedanya. Her. Berarti di sini memakai kata her lagi. Her cape. Ya, kepemilikannya di garis bawahi karena dia di tengah-tengah. Oke. Next, number 8. Berubah lagi. It is hers. Nah, berbeda nih. Di sini sama sekali nggak ada kata cape-nya. Berarti gimana Miss kalau nggak ada kata cape-nya, nggak ada kata bendanya? Perhatikan, kalau nggak ada kata bendanya, kalian langsung masukkan saja. Masukkan saja di yang predicate. Pokoknya di yang di predicate, diperhatikan di sini. Di sini nggak ada kata bendanya ya. Menggantikan objek. Berarti tadi dari kata she. Dari she berubah menjadi apa? Hers. Jadi langsung it is hers. Ya, di garis bawahi. Oke, di garis bawahi. Kemudian number 9, it is your cape. It is your cape. Nah, di sini berubah lagi. Berubah, kalian lihat dulu ownership-nya. Lihat di tabelnya. Yang memakai kata your. Nah, di sini. Di sini dia memakai kata your, itu di adverb. Your itu subjeknya dari mana? You. You artinya kamu ya. Berarti your itu artinya kamu. Berarti kepemilikannya itu kamu. It is your cap. Berarti itu adalah topi kamu. Ya, topi kamu. Your cap sama kayak tadi her cap. Di sini makanya kata your dari kata kamu, your cap. Dari kata you, ya. It means kamu. You itu artinya kamu. Oke, the last one. Number 10. The cap belongs to you. Nah, di sini baru keluar kata you-nya. You-nya berada di yang paling terakhir. The cap artinya tadi topi. Belongs to artinya adalah mempunyai. Tadi udah ya. Nih, belongs to artinya adalah mempunyai. The caps milik atau mempunyai. The cap topi itu punya kamu. Ya, di yang paling terakhir. Ya. Jadi kalau misalkan di sini belongs to you sama dengan artinya yang objek. Objeknya memakai kata you yang ada di sini. Ya, sama kayak tadi belongs to me. Di sini memakai objek. Terus belongs to her memakai kata objek lagi. Objek lagi. Kemudian dari kata you belongs to you. Ya, jadi garis bawahi. Oke. That is the explanations about the ownership. Itu adalah penjelasan tentang ownership. Nanti kita masuk ke latihan soal ya. Jadi hari ini cukup materi tentang pembahasan ownership dulu. Baru minggu depan, next week,
We will do the assignment about the ownership. Cara penggunaannya bagaimana, Miss? Kalau dalam soal ya, dalam penggunaan soal. Oke, thank you for your time. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.